Halo semuanya, kali ini kita akan latihan soal untuk UTS atau ulangan tengah semester atau juga PTS, penilaian tengah semester 2, mata pelajaran IPS kelas 7, dan ini adalah bagian yang kedua. Soal nomor 16. Suatu tempat yang digunakan penjual dan pembeli untuk bertemu dan melakukan transaksi disebut A. Pasar, B. Kantor, C. Stasiun, D. Sekolah. Jawabannya adalah A. Pasar. Soal nomor 17. Setelah melakukan kegiatan seharian, Dito dan teman-temannya merasa haus. Ketika haus, Dito memilih minum es coklat, Beni memilih es kopi, Desi memilih soda gembira, sedangkan Maya memilih es teh untuk memenuhi kebutuhan minumnya. Pernyataan tersebut menunjukkan perbedaan permintaan berdasarkan A. Selera, B. Harga, C. Kualitas barang, D. Ramalan masa depan. Jawabannya adalah A. Selera. Pasar dimanfaatkan sebagai sarana memperkenalkan hasil produksi kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan fungsi pasar sebagai A. Promosi, B. Distribusi, C. Pembentuk harga, D. Tempat mencari laba atau keuntungan. Jawabannya adalah A. Sebagai tempat promosi. Soal nomor 19. Perhatikan faktor permintaan dan penawaran berikut. 1. Harga barang, 2. Biaya produksi, 3. Teknologi, 4. Selera masyarakat, 5. Harapan mendapat keuntungan atau laba. Faktor-faktor di atas yang termasuk faktor-faktor penawaran adalah A. 1, 2, 3, B. 1, 2, 4, C. 2, 3, 5, D. 3, 4, 5. Yang termasuk faktor dari penawaran adalah C. 2, 3, 5. Biaya produksi, teknologi, dan harapan mendapat keuntungan atau laba. Soal nomor 20. Perwujudan pembagian sosial yang termasuk diferensiasi sosial adalah A. Klan, golongan, status, dan ras, B. Agama, klan, ras, dan suku bangsa, C. Ras, status, kelas, dan suku bangsa, D. Suku bangsa, klan, agama, dan peranan. Jawabannya adalah B. Yang termasuk diferensiasi sosial adalah agama, klan, ras, dan suku bangsa. Soal nomor 21. Randi berkenalan dengan seseorang teman baru di saat berlibur ke Bali. Nama orang tersebut adalah Ida Bagus Budianto. Dari namanya, Randi berkesimpulan bahwa temannya tersebut termasuk dalam kasta Brahmana. Penggolongan kasta tersebut merupakan wujud dari A. Peran sosial, B. Status sosial, C. Stratifikasi sosial, D. Diferensiasi sosial. Jawabannya adalah C. Stratifikasi sosial. Nomor 22. Dari logat bahasa kita dapat mengatakan bahwa suatu kelompok tertentu berasal dari Jawa, Sunda, Batak, atau Minang. Hal tersebut menunjukkan diferensiasi sosial berdasarkan ciri A. Ras, B. Suku, C. Agama, D. Jenis kelamin. Jawabannya adalah B. Suku. 23. Ketersediaan sumber daya alam sangat mempengaruhi jumlah alat pemenuhan kebutuhan. Oleh karena itu, manusia harus senantiasa mensyukuri pemberian Tuhan Yang Maha Kuasa dengan menjaga kelestarian alam. Cara menjaga kelestarian alam yang tepat adalah A. Menanami lahan yang gundul, B. Berburu hewan langka di hutan, C. Menebang pohon-pohon muda di hutan, D. Menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak. Jawabannya adalah A. Menanami hutan yang gundul. Nomor 24. Suatu kelompok atau golongan memberikan status yang lebih tinggi kepada seseorang yang telah lulus pendidikan jenjang strata 1 atau S1 dengan memberikan penghargaan dan gelar sarjana yang melekat pada orang tersebut. Ilustrasi tersebut menggambarkan salah satu jenis status sosial di masyarakat, yaitu Ascribed status, B. Assigned status, C. Achieved status, atau D. Assigned status. Jawabannya adalah C. Achieved status. Soal nomor 25. Stratifikasi sosial pada masyarakat yang menganut sistem kasta bersifat A. Terbuka, B. Tertutup, C. Campuran, D. Semi tertutup. Jawabannya adalah B. Tertutup. Latihan soal berikutnya bagian isian. Nomor 1, Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam hutan.
ada banyak jenis hutan yang tersebar di Indonesia. Hutan yang memiliki fungsi pokok sebagai penyangga kehidupan, mencegah banjir, dan mengendalikan erosi adalah hutan. Jawabannya hutan lindung. Nomor 2, emas merupakan salah satu barang tambang yang populer di kalangan masyarakat kita. Emas banyak digunakan sebagai. Jawabannya perhiasan. Soal nomor 3, pengenalan unsur-unsur agama Islam melalui cerita dan pertunjukan wayang merupakan salah satu saluran penyebaran agama Islam melalui. Jawabannya kesenian. Soal nomor 4, Samudra Pasai merupakan salah satu kerajaan yang berdiri pada saat Islam masuk ke Nusantara. Perekonomian kerajaan Samudra Pasai tergantung pada sektor. Jawabannya perdagangan. Soal nomor 5, di sekitar kita banyak ditemui berbagai kegiatan ekonomi. Membuat tempe dan tahu dalam kegiatan ekonomi merupakan contoh dari kegiatan. Jawabannya produksi. Soal nomor 6, kegiatan distribusi yang menggunakan perantara lain dalam menyalurkan barang dan jasa untuk sampai ke konsumen disebut. Jawabannya distribusi tidak langsung. Soal nomor 7, pelaku ekonomi yang berperan mengatur kegiatan ekonomi di dalam suatu negara disebut rumah tangga. Jawabannya pemerintah. Soal nomor 8, permintaan konsumen terhadap suatu barang atau jasa yang tidak disertai dengan daya beli dinamakan. Jawabannya permintaan absolut. Soal nomor 9, seorang presiden negara membutuhkan pengawal keamanan dalam kegiatan sehari-harinya. Kebutuhan tersebut muncul dipengaruhi oleh faktor. Jawabannya status sosial. Soal nomor 10, perbedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat dinamakan. Jawabannya stratifikasi sosial.